Selamat malam teman-teman sekalian, salam sejahtera. Kali ini saya akan berbagi analisa energi pada minyak bumi. Seperti kita ketahui bahwa pada pertemuan OPEC Plus pada awal bulan Maret ini tidak menghasilkan keputusan, di mana keputusan dan usulan untuk menekan jumlah produksi minyak ditolak oleh Rusia. Berangkat dari situ, harga terjadi penurunan besar-besaran karena Arab Saudi memberikan kortingan harga minyak yang sangat murah sekali bagi Cina khususnya. Seperti kita ketahui bahwa Cina adalah salah satu konsumen minyak bumi terbesar. Keputusan ini tentu saja membuat member anggota OPEC yang lain, sekutu dari OPEC Plus, menderita kerugian perharinya mencapai miliaran dolar perharinya. Dan kita ketahui bahwa Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar untuk global dan memiliki cadangan minyak yang sangat besar sekali sebagai penyumbang minyak bagi kebutuhan global. Atas keputusan ini tentu saja ini akan berimbas kepada negara-negara yang menghasilkan minyak. Contohnya untuk Amerika maupun Kanada sebagai negara penghasil minyak. Dan bagi Rusia sendiri, mereka mengatakan bahwa penurunan harga minyak ini tidak akan membebani mereka, dan mereka juga sepertinya menantang bahwa mereka akan meningkatkan produksinya, akan memproduksi minyak lagi lebih banyak lagi ya. Kalau dibandingkan antara Rusia dan Arab Saudi, kalau teman-teman ada membaca artikel di dalam analisa web Forex, kalau diperbandingkan ya antara Rusia dan Arab Saudi, tentu saja kemungkinan lebih unggulnya di Arab Saudi, walaupun Arab Saudi sangat tergantung pada minyak. Oke teman-teman, itu adalah sekilas berita tentang minyak. Sekarang kita akan berangkat ke analisa. Nah, berdasarkan prediksi dari Bloomberg pada terjadinya gap yang terjadi pada kemarin di awal bulan di sini ya, di tanggal 10, Bloomberg memprediksi bahwa harganya akan turun di area 20. Nah, biasanya begitu. Biasanya kalau ada terjadi prediksi, apabila prediksi itu berasal dari salah satu badan, salah satu hedge fund, biasanya itu terjadi gitu ya, biasanya terjadi. Ini harga sudah jatuh di angka 20 dan harga low yang paling rendah yang pernah ada di angka 16. Nah, kalau harga sempat turun di angka 16 ini sudah sangat murah sekali untuk harga minyak ya. Jadi kalau kita konversi ke minyak, ke harga bensin yang kita gunakan sekarang kan kurang lebih sekitar 8.000. Kalau dikonversi ya, dikonversi mungkin harga minyak kurang lebih sekitar 3.000-an ya per liternya, sesudah ditambah dengan biaya produksi tentunya. Nah, apakah harga minyak akan turun lagi? Pertanyaannya itu penting. Apakah harga minyak akan turun lagi, lebih rendah lagi? Kalau lebih rendah, kira-kira jatuhnya di mana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, menurut salah satu artikel yang pernah saya baca, bahwa perbandingan harga minyak, terutama pada harga minyak Brent, apabila sampai turun di angka 9 hingga 10 dolar, maka Arab Saudi harus menjual minyaknya dengan minus 3 dolar. Dan saya pikir itu tidak akan pernah terjadi ya. Siapa yang akan menjual minyaknya dengan harga segitu, minus 3 dolar?
Itu sih bukan jual gitu namanya, itu nyumbang ya, udah nyumbang kasih duit lagi, kira-kira begitu. Oke, jadi hemat saya bahwa harga minyak ini batasannya paling sekitar kalau ada penurunan lagi sekitar 16 lah, 16 dolar. Tapi untuk angka 20 ini memang cukup murah. Nah, biasanya durasi fase ini tergantung ya, tergantung dari negara yang menguasai harga minyak. Jadi bisa lama juga bisa singkat, tergantung kebijakan mereka ya. Tapi memang banyak sekali yang menderita, terutama anggota OPEC yang harus menderita kerugian satu hari miliaran rupiah. Atau yang penting ya mereka yang menderita lah ya, karena harga minyak turun, apalagi yang sangat bergantung dengan penjualan minyak untuk membiayai negara mereka. Jadi secara teknikal kalau kita perhatikan pada daily ini sudah ekstrim sekali ya penurunannya. Kalau kita ukur dengan misalnya dengan indikator entah di MACD yang osilasi, ini harusnya sudah terjadi divergensi. Ini divergensi di daily. Kalau di 4 jam mungkin lebih jelas. Di sini harga sudah membentuk double bottom, kemudian di sini histogram mulai naik. Nah, ini terjadi divergensi. Jadi menurut hemat saya, kalau pada energi ini yang tidak menggunakan kontrak berdasarkan waktu, ini posisinya bisa dilakukan pembelian ya. Istilahnya ya nyicil-nyicil lah. Oke, nyicil-nyicil lah. Nah, jadi kalau secara teknikal kita lihat ini lebih kepada apa ya, lebih kepada sudut teknikal, lebih kepada fundamental daripada teknikal ya kalau untuk masa sekarang ini. Kemarin sempat naik di kisaran harga 28, tapi dari 28 harga turun lagi membentuk double bottom, divergensi yang kesekian kalinya di sini. Ini konvergensi dan ini sudah mulai divergensi. Dari kemarin penurunan ini sudah divergensi. Jadi saya pikir tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu konfirmasi breakout segala macam untuk ambil posisi ini, karena ini bisa dilakukan averaging, ambil posisinya bisa averaging. Kalau kita buy di posisi 20 berarti kira-kira nanti kita averagingnya di sekitar angka 19, 18, 17, dan 16. Nah, paling nanti diperhatikan aja marginnya. Tentu semua broker berbeda nantinya ya. Oke, untuk 1 jam kita lihat di sini sudah ada klimaks, ada penjualan klimaks di sini ya, dengan hadirnya 3 candle kecil dan 1 candle besar. Kemudian harga kembali menutup candle turun ini. Ini biasanya ini menunjukkan klimaks pada periode ini. Kemudian harga menutup gerbang yang dibuka pada hari Senin. Di sini sudah daerah minor resisten, dan menurut saya ini akan menjadi tingkat titik support di angka 20 kembali. Jadi bisa aja dilakukan pembelian secara nyicil ya untuk minyak ya. Jadi sejauh-jauhnya menurut hemat saya jatuhnya di sekitar 16 lah, di 16 ke 17. Nah, kalau terjadi kenaikan, kira-kira yang pantas berapa? Kemudian berapa lama durasi harga ini berada di kisaran 20? Jadi untuk masalah durasi seperti yang saya bilang itu tergantung dari produsennya ya, produsen minyak. Karena untuk saat sekarang ini, apalagi dengan adanya wabah, ini tentu banyak pabrik yang
mengurangi permintaan minyak ya untuk produksi mereka. Pada umumnya sih kalau untuk area naiknya nanti ya, karena ini hitungannya cukup besar, satu hari itu bisa ratusan pip ya, sekitar 175 untuk hariannya ya, cukup besar sekali. Jadi harus memperhitungkan marginnya juga di sini. Paling nanti kalau secara teknikal, yang jelas saya pikir harga tidak akan mungkin mendadak naik lah gitu ya, kecuali Rusia menekan produksi minyaknya. Tapi beberapa level yang saya buat ini bisa dijadikan acuan untuk tingkat tahanannya, resistennya, seperti di angka 28, di angka 25, di angka 22, di angka 22 ya sini, 21.8 ini adalah minor resistennya. Kemudian di sini ada neckline, di sini juga ada resisten lanjutan. Jadi kalau ini adalah puncak lembah terakhir, maka kita bisa berasumsi bahwa kenaikan harga minyak mungkin jatuhnya di kisaran 38. Oke, dan artinya harga ini sudah membreakout descending trend line di sini. Oke, itu saja outlook dari harga minyak. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan untuk mensubscribe dan meng-like video ini, dan supaya bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari sharing-sharing analisa maupun sharing strategi, serta bagaimana kita para pemula belajar forex mulai dari dasar. Oke, selamat malam buat kita semuanya.